Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Alhamdulillah udah sekian lama saya nggak bikin video buat mama. Akhirnya sekarang bisa lagi tayang ya dengan mengumpulkan mood. Terus juga ada waktu untuk ngedit. Alhamdulillah ya, video ini akhirnya bisa jadi juga. Mama udah pada belanja bulanan belum nih? Kalau saya sebenarnya belanja bulanan ini dilakukan pada saat orang-orang masih pada libur lebaran ya Ma. Oh iya, jadi mumpung masih baru-baru lebaran saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Nah, ngomongin soal lebaran, aduh gimana nih Mak keuangan emak-emak setelah lebaran? Apakah makin boros atau makin irit nih? Nggak bisa dipungkiri juga yang namanya lebaran itu ya pasti momen paling membahagiakan karena bisa ketemu keluarga besar, bisa halal bihalal, makan enak, pakai baju baru, pokoknya bahagia gitu rasanya ya. Dan setelah lebaran selesai kita kembali lagi ke rutinitas. Nah yang paling berasa banget itu adalah kondisi keuangan yang semakin menipis gitu rasanya ya. Nah kalau kita gak pinter-pinter ngatur keuangan pasca lebaran ini pasti bikin kita pusing tujuh keliling. Karena uang sudah habis, dana darurat juga mungkin sudah dipakai. Bahkan sampai tidak ada uang tersisa sepeser pun. Tapi nggak ada kata terlambat untuk memulai. Mumpung masih awal bulan, mumpung masih baru terima gaji, yuk kita atur lagi supaya keuangan kita tetap sehat. Setelah lebaran, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah ngecek semua pemasukan dan melihat atau menghitung dana yang masih kita simpan atau uang yang masih kita punya saat ini. Termasuk juga kalau kita punya penghasilan tambahan, langsung semuanya dicatat. Nah setelah menghitung dan mencatat, kita udah tahu deh tuh ya anggaran berapa yang kita punya. Dan lebih baik jangan tergoda sama hal-hal yang sifatnya konsumtif. Buat emak-emak yang udah menggunakan dana daruratnya kemarin pada saat lebaran, ada baiknya tetap mencari cara gimana supaya uang dana daruratnya itu bisa kembali lagi seperti semula. Karena uang dana darurat ini penting dibutuhkan untuk anggaran berikutnya. Buat yang sudah terlanjur menggunakan kartu kredit ataupun misalnya punya cicilan, punya hutang, sebaiknya memang dilunasi dulu agar tidak menjadi beban di bulan-bulan berikutnya. Setelah kita mengetahui anggaran pasca lebaran ini, baiknya kita mengatur ulang semuanya dengan sisa budget atau dengan budget baru yang kita punya. Atur kembali, catat kembali semua pengeluaran sedetail mungkin agar memudahkan kita juga dan pengeluaran pun bisa tetap terkendali. Pastikan budget yang kita punya saat ini bisa memenuhi segala kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, dan kewajiban-kewajiban lainnya gitu ya Mak. Setelah kebutuhan pokok dan kewajibannya terpenuhi, jangan lupa juga untuk tetap mengisi pos-pos tabungan dan dana daruratnya. Udah lumayan nih 4 menit lebih saya ngoceh, ternyata saya udah sampai kasir aja. Jadi belanja bulanan kali ini saya juga gak banyak ya Mak, gak kayak bulan-bulan kemarin apalagi pada saat bulan puasa dan menuju lebaran kemarin. Karena masih ada produk-produk atau kebutuhan yang masih ada di rumah dari sisa kayak parcel gitulah ya. Ada parcel dan kemudian ada paket-paket sembako kayak gitu. Jadi alhamdulillah lumayan banget masih bisa dipakai untuk kebutuhan bulan ini. Untuk budget belanjanya masih sama seperti bulan-bulan biasa aja. Tapi karena sekarang belanjanya itu lebih sedikit, biar tetap bermanfaat, uang belanjanya ini saya alokasikan lagi untuk kebutuhan yang lain. Jadi masih tetap
dengan budget belanja bulanan, tapi item-itemnya berbeda. Dan biasanya yang paling menguras budget belanja itu adalah cemilan. Nah, karena cemilan ini saya beli untuk yang sekali makan aja nih karena anak saya minta. Jadi nggak terlalu banyak. Biasanya aduh ya, makanan cemilan aja tuh udah sampai 100.000 doang. Padahal cemilan gitu doang ya Mak. Nah, karena masih ada sisa dari parcel dan yang lain-lain itu, jadi masih cukup lah ya untuk dipakai makan gitu, nyemil-nyemil selama beberapa minggu. Bulan ini juga saya nggak beli minyak, nggak beli kecap yang lumayan juga ya menguras budget, karena minyak juga masih banyak banget sisanya. Karena saya nggak pakai minyak banyak-banyak, tapi stok minyak di rumah alhamdulillah, mudah-mudahan kayaknya sih cukup sampai bulan depan bahkan ya. Kembali lagi di dapur mungil saya ini ya Mak. Nah, beberapa hari setelah belanja bulanan itu saya langsung belanja mingguan, belanja pertama di bulan Mei pasca lebaran. Nah, jadi belanjaannya segini aja. Dan ini juga ada bayam yang belum saya siangi, nanti aja pada saat saya mau masak. Udah berhari-hari makan makanan yang berat kayak sambal goreng kentang, rendang, opor, kemudian ada apa ya, ase cabe gitu Mak. Aduh itu berat-berat gitu semua rasanya ya. Jadi pengen banget kembali lagi ngerasain lidah itu makan yang ringan-ringan seperti yang biasa makan di rumah. Ya sayur bayam, ya sayur sop, capcay, ayam goreng, ayam kecap, ayam goreng tepung, pokoknya ikan goreng, pokoknya yang gitu-gitu ya Mak. Jadi yang ringan-ringan gitu di mulut. Sejak ada aktivitas baru jadi pedagang, jadi food prep ini dilakukan setiap hari Sabtu atau Minggu. Pokoknya sebelum saya berdagang ini semua stok di kulkas harus penuh supaya ada lauk untuk makan siang dan makan malam. Pokoknya sampai rumah udah tinggal makan aja. Karena lokasi dagang saya itu di sekolah, jadi saya dagangnya itu cuma dari hari Senin sampai hari Jumat aja ya Mak. Jadi ya hitung-hitung hari Sabtu dan Minggu saya istirahat dan bisa lebih fokus untuk kegiatan di rumah. Tapi meskipun dari Senin sampai Jumat, pada saat pulang ke rumah, saya juga akan tetap disibukkan dengan urusan rumah dan juga persiapan dagang keesokan harinya. Mak-mak disambut lagi dengan kulkas saya yang satu pintu mungil ini, dan yang ini sudah bersih ya es-esnya. Alhamdulillah udah sempat saya cairkan, jadi semuanya jadi lega tempatnya ya. Ini ada sisa juga nih ayam beberapa waktu lalu sebelum belanja mingguan ini masih ada ya Mak. Jadi kadang saya kalau capek banget gitu ya, namanya kurang tidur, aktivitasnya juga nambah. Jadi kadang-kadang saya juga suka pesan makanan online kok ya. Jadi tetap aja lah, yang penting saya menomorsatukan kesehatan dan tidak memaksakan diri gitu ya untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, atau misalnya masak pokoknya nggak mau tahu pokoknya harus masak, enggak juga ya Mak. Jadi bener-bener ya pinter-pinter aja lah ngatur tenaga dan waktu. Ini juga masih ada bumbu masak, bumbu putih yang waktu itu saya lebaran bikin masih ada. Ini juga kayak bumbu baceman gitu, belum saya pakai lagi, jadi dia beku gitu. Tapi kalau misalnya mau dipakai harus dikeluarin dulu, dicairkan dulu, baru dipakai dimasak. Ya kalau dilihat-lihat nggak ada yang istimewa ya Mak di kulkas saya, cuma isinya bahan-bahan masakan aja. Dan ini ada cabai, ini sebenarnya kayaknya ini udah basi deh, tapi belum saya sempat keluarin lah, nanti aja lah ya, saya lagi repot. Tahu juga saya beli 2 bungkus tahu sutra, dan di bawah ini ada untuk sayur sop dan capcay, ada seledri daun bawang. Di belakang juga ada pokoknya saran-saran gitu ya Mak, masih kayak yang tadi, yang semuanya saya beli tadi. Ini masih ada sisa tape dari mertua saya, jadi bisa dipakai nanti sama makan bersama dengan uli digoreng. Kalau timun saya nggak beli, cuman ada sisa aja nih tuh ya, mudah-mudahan masih bisa lah ya. Terus di sini juga ada jagung yang udah layu, ada juga labu. Kalau labu labu mah ini tinggal dibuang-buang aja lah ya yang jeleknya. Kalau daun jeruk udah tinggal segini ya Mak, udah dipakai masak kemarin-kemarin. Jadi masih tahan tuh kalau di wadah seperti itu. Nih gitu kan labuhnya nih, kalau kayak gini sih gampang sebenarnya, udah tinggal buang aja yang jelek-jeleknya, masih bisa dipakai masak, masih enak.
Kayaknya segitu aja dulu ya Mak food prep saya kali ini. Terima kasih banget yang masih setia di channel ini, yang masih nungguin video terbaru dari channel ini. Semoga videonya masih bisa tetap bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.